Disclaimer dulu, kisah ini terinspirasi dari kisah fiksi semua nama tokoh, tempat, hanya fiksi belaka. Jika ada kesamaan nama tempat itu hanya kebetulan dan tidak ada maksud untuk menyinggung siapapun, jangan lupa like, comment, dan share dan subscribe supaya tidak ketinggalan cerita seru dari kami. Gu Yangchun bingung dengan situasinya. Dirinya yakin bahwa telah melanggar larangan dari Heavenly Demon, sehingga konsekuensinya adalah jantung Gu Yangchun yang diledakkan hingga berakhir tewas di pangkuan Wi Seol-ah. Namun kini ia juga bisa merasakan bahwa jantungnya masih berdetak dengan normal seolah tak terjadi apapun. Fisiknya juga nampak lebih muda dari terakhir kalinya. Gu Yangchun yakin bahwa di situasi tersebut, dirinya masih anak-anak dan tepat ketika pertemuan pertamanya dengan Wi Seol-ah. Di masa lalunya saat pertama kali bertemu Wi Seol-ah, Gu Yangchun menampik tangan gadis kecil itu hingga membuat kentang yang ditawarkannya jatuh, bahkan Gu Yangchun tak segan menginjak-injak kentang itu. Gu Yangchun menghina Wi Seol-ah di muka umum. Sikapnya di masa lalu sangat buruk hingga membuatnya berpikir bahwa situasinya saat ini merupakan mimpi hasil dari penyesalan-penyesalannya. Oleh karena itu Gu Yangchun tidak lagi bersikap buruk dan mulai memperbaiki sikapnya. Tidak hanya bertemu Wi Seol-ah, Gu Yangchun juga dipertemukan dengan penjaganya dulu yang bernama Mo Yeon. Mo Yeon sempat mendengar teriakan tuan mudanya yang kepanasan karena menggigit kentang tanpa memperhatikan. Melihat kondisi tuan mudanya, Mo Yeon sempat hampir memberi pelajaran pada Wi Seol-ah, namun dihentikan oleh Gu Yangchun. Gu Yangchun meminta kue madu yang Mo Yeon bawa dan memberikannya pada Wi Seol-ah sebagai balasan dari kentang yang Wi Seol-ah berikan padanya. Wi Seol-ah terkesiap girang. Itu adalah pertama kalinya bagi si gadis menerima barang yang berkilau dan berbau manis. Wi Seol-ah hampir menerima kue tersebut, namun tangannya berhenti karena mendengar suara yang familiar tengah memanggilnya. Kakek Wi Seol-ah muncul dengan raut muka, tampak khawatir pada Wi Seol-ah. Kakeknya itu sudah memperingatkan Wi Seol-ah untuk tidak pernah melepaskan pegangan tangannya. Gu Yangchun menyadari identitas dari kakek yang begitu mengkhawatirkan Wi Seol-ah. Wi Seol-ah memberitahu sang kakek bahwa dirinya memberikan sebuah kentang pada Gu Yangchun. Seketika segera setelah melihat Gu Yangchun, sang kakek lantas menarik tangan Wi Seol-ah dan meminta maaf atas nama gadis itu atas sikap kekanakan Wi Seol-ah yang mungkin tak sengaja menyinggung tuan muda dari keluarga terkemuka. Gu Yangchun tidak lagi bersikap arogan. Dia berterima kasih pada Wi Seol-ah yang telah memberinya kentang di saat Gu Yangchun sedang merasa lapar. Gu Yangchun ingin memberikan kue madu sebagai ganti kentang. Sang kakek ragu, namun Wi Seol-ah meraih kue itu seketika. Kakeknya melarang Wi Seol-ah untuk menerima pemberian Gu Yangchun dengan dalih bahwa kue madu tersebut merupakan barang berharga. Dalam sekejap, kakek itu membawa Wi Seol-ah pergi dari hadapan Gu Yangchun dan Mo Yeon. Gu Yangchun mengejarnya. Kakek itu berkata jika sang tuan muda masih marah, maka ia bisa melampiaskan kemarahannya padanya, namun Gu Yangchun tidak marah. Ia hanya memberikan kue madunya pada Wi Seol-ah. Melihat interaksi dua anak kecil itu, kakek sedikit tersenyum. Wi Seol-ah telah menemukannya. Mereka berpisah dengan damai. Setelah Wi Seol-ah dan kakek itu pergi, Gu Yangchun melepaskan ekspresi yang ia tahan sebelumnya. Sikapnya yang begitu ramah adalah karena ia mengetahui identitas kakek tersebut yang merupakan seorang tetua yang memegang posisi pemimpin aliansi Murim serta merupakan salah satu dari 3 Supreme yang ada. Sosok tersebut dilabeli sebagai orang terkuat yang ada di dunia Murim yang mana karismanya menyebarkan kengerian pada anggota faksi non-ortodoks. Kakek tersebut adalah Sword Supreme yang bernama Wi Hyogun. Gu Yangchun merasa nyawanya cukup terancam dengan keberadaan Sword Supreme yang tiba-tiba muncul di hadapannya, namun dia merasa lega ketika melihat senyum Wi Seol-ah dari kejauhan. Mo Yeon mengingatkan tuan mudanya bahwa telah tiba waktu untuk kembali. Sudah waktunya bagi Gu Yangchun untuk pulang. Gu Yangchun yakin bahwa dirinya sudah tidak memiliki rasa penyesalan, maka itu artinya sudah saatnya bagi Gu Yangchun untuk bangun. Gu Yangchun sampai di kediamannya. Dia merasa makin bingung karena belum juga terbangun dari situasi yang dianggapnya hanya sebuah mimpi,
di tengah kematiannya. Jika memang dia bermimpi, maka harusnya sudah sampai akhirnya. Namun jika bukan, maka bisa jadi situasinya berhubungan dengan kutukan Heavenly Demon. Saat Gu Yangchun masih berpikir, pikirannya terhenti oleh suara dari sosok yang familiar. Flamesword, Gu Yeonseo, yang merupakan kakak kedua Gu Yangchun muncul sebagai orang yang paling membenci Gu Yangchun. Alasan mereka semua berkumpul di sana adalah karena pemimpin klan yang akan datang. Gu Yeonso mulai memantik pertikaian dengan kata-katanya yang cukup memprovokasi Gu Yangchun, namun sayangnya, Gu Yangchun tidak berminat untuk menanggapi. Kehadirannya di sana hanya karena sebatas diwajibkan, meskipun sebelum-sebelumnya Gu Yangchun selalu mangkir dari pertemuan. Oleh karenanya kali ini, Gu Yangchun hadir dan berniat untuk meminta maaf pada pemimpin klan. Muyon terkejut dengan sikap tuan mudanya. Gu Yeonseo yang mendengar perkataan adiknya entah mengapa terprovokasi dan meluapkan kekuatannya karena marah. Gu Yangchun tidak ingin melanjutkan pertikaian dan waktunya sangat tepat. Gu Yangchun menghentikan tindakan sang kakak dengan dalih bahwa ayah mereka yang merupakan pemimpin dari klan Gu telah tiba.